Alhamdulillah. Aku Nggih, matur suwun. aku mau minta Tak sambil curhat sarapan lodeh ya, sharing. Mbak. Lontong lodeh. Ya Allah, kok ya wis makan siang, aku orang makan siang iki wis. Loh, ben kuat ngadepi telepone sampean lah. Waduh. Gak apa-apa wis. Heeh. Sak 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 kersane sepenting jenengan suka gitu. Mau Piye? minta pendapat, sharing dan diskusi. Siap. Iki tapi wakah Mbak, iki sing dhisik iki. Manut. Antara pekerjaan terus sama keluarga. Iki piye iki? Kerjaan sih ya. Kerjaan dulu ya. Aku kerjaan dulu menurut jenengan nih apa yang harus dilakukan Mas Teh sing ya wis sing dilakukan kudu pindah ngono Mas Mbak lek wis ngono pindah ae. Biasane apa sih Mbak? Aku bingung. Aku kan bulan 1 kan finish. Sirku aku iki koyo ya wis lah ganti ae derek sampean Masku sing wis penak ngono kan. Tapi kadang kala majikan ki yo enek apike, yo enek eleke ngono kadang kala tapi kadang kala lek nyeneni aku sing gak masuk akal ngono lho Mbak. Contone? Wis contohnya ngene, kan aku kan di kamar, aku kan mempunyai kamar sendiri tapi kamar mandinya masih sama-sama ngono toh. Lah kalau malam kan aku selalu ke kamar mandi. Lah terus aku kadang ke kamar mandi kadang yo pelan-pelan ya aku kan tahu diri toh Mbak. Masa apa prok kan aku kan ya tahu diri. Rumah saku aku wis pelan ngono. Terus padahal di sini udah 1 tahun yo, udah 1 tahun dan aku seperti itu setiap apa sih namanya setiap malam. Terus baru kemarinnya itu pas aku sama-sama niku ditegur. Kayak gini, Cece kamu itu kalau di kamar mandi itu jangan banting pintu. Kok kamu setiap kamar mandi itu selalu banting pintu. Lah aku kan yo plongo-plongo to, Cek. Banting pintu kok lagi saiki ngomongnya. Kenapa enggak 1 bulan aku ning kene, 2 bulan aku ning kene kok lagi saiki ngomongnya. Padahal ndek-ndekinane kayak enggak apa-apa. Kan yo enggak masuk akal to, Cek. Padahal aku aku berusaha nggak bersuara, tapi aku ya mungkin karena aku tapi berpikiran positif. Nah mungkin wongnya lagi ada masalah gitu. Wes. Terus kemarin juga gitu. Mereka kalau nggak ada orang makan pulang kan kita jam 8 kan udah selesai semua. Iya kan, otomatis kalau selesai kan ya kita mandi, kita bersih, kita masuk kamar, kita rehat, kan udah selesai semua toh Mbak. Iya kan. Lah itu dikomplain. Udah lama, udah baru kemarin 1 tahun lebih itu baru dikomplain. Kok saya rasa itu kamu sekarang tuh jam 8 udah masuk kamar ya, enak sekali gitu. Loh, lah kan sudah selesai. Lek bilang gini namanya orang sini, Mbak, Mbak, orangnya Maya, orangnya batuk, pateni dulu ya. Iya, oke. Oke, nggak apa-apa. Oke, bye-bye. Oke, Rene Deling. Oke, teman-teman, kali ini kita mendengarkan masih dalam 2 keluh kesah. Belum totalitas. Soalnya mbaknya bilang katanya panjang kali lebar, wakeh sing arepe diceritakan kayak gitu. Kalau dari kan ada 2 pertanyaan tuh. Katanya karena kamar mandinya 1, terus malam-malam mbaknya ke kamar mandi katanya jebret-jebret. Nah itu udah berjalan hampir 1 tahun mbaknya. Kenapa kok baru dikomplain sekarang kayak gitu kan? Tuh. Nah mungkin kalau dari kacamata saya ya. Jadi kan setiap orang kan boleh berpendapat apapun boleh kayak gitu. Kalau dari saya ya mungkin majikan ini sudah mulai agak tingkah laku apa yang dilakukan mbaknya itu kayak kurang menyenangkan. Jadi masalah sidik dikomplain. Ini kan masalah sepele sebenarnya. Tapi kalau mbaknya bisa karena kalau saya lihat sama-sama sudah nggak nyaman, mbaknya udah nggak nyaman sama majikan ini juga sudah nggak nyaman dengan mbaknya ini. Karena apa? Dengan masalah pintu aja udah dikomplain karena udah kerja 1 tahun dan mbaknya udah merasa udah pelan-pelan dan setiap harinya sama kayak gitu kan itu.
Terus yang kedua, kalau masalah sudah nggak ada pekerjaan, mbaknya jam 8 sudah masuk kamar rehat atau jam 9 rehat kayak gitu kan, Mbak. Majikan bilang katanya kok sekarang udah mulai enak kayak gitu kan, jam segitu udah mulai istirahat. Nah, nyampe sini mbaknya udah dipanggil majikannya, oke nggak apa-apa. Nah makanya siapapun teman-teman ya yang merubah kebiasaan itu, kayaknya biasanya dulu makan malam di rumah majikan atau makan malamnya jam sekian kayak gitu kan. Nah sekarang majikan jarang makan di rumah atau mungkin pekerjaan sudah selesai kayak gitu, terus mbaknya kan otomatis kan mau istirahat jam 8 masuk kamar istirahat atau jam 9 masuk kamar istirahat, di luar dari kebiasaan sebelum-sebelumnya mungkin jam 10 atau jam 11 kayak gitu kan. Nah kalau memang ada perubahan yang seperti itu, makanya sebelum istirahat masuk kamar itu teman-teman tuh pamit sama majikan kayak gitu kan, jadi nggak brudas-brudus sakarepe dhewe kayak gitu. Namanya kan kita satu rumah kayak gitu loh. Jadi kalau kita mau istirahat ya basa-basi lah ngomong sama majikan. Aku nggak tahu ini majikannya Dada atau Bobo atau siapa kayak gitu kan, saya nggak ngerti karena masih belum cerita jelas kayak gitu. Jadi kalau di rumah sama si Bobonya doang kayak gitu ya tinggal ngomong, Bobo ya mau ya coa kamu juga mau tapi ya cole kau tim saya kalah kamu ya pong ya sehat kayak gitu. Kalau majikan bilang, Bobonya bilang ya udahlah kamu istirahat lah, besok Joti hai sana kayak gitu kan. Jadi izin dulu basa-basi ngomong sama majikan, Mbah wis kayak enek penggawean apa yang perlu dikerjakan, kalau memang nggak ada ya wes aku tak masuk kamar ya istirahat. Kalau majikannya bilang oke lah kamu istirahat, besok bangun pagi ngerjakan lagi pekerjaan yang lainnya kayak gitu, ya udah kita istirahat. Kalau majikan ngomong sini loh sama saya masih jam segini kok tidur, mijit-mijitin aku atau apa kayak gitu, jadi kan intinya menurut mbaknya sudah nggak ada pekerjaan, tapi kita kan nggak tahu apakah majikan masih mau menyuruh hal-hal yang lain ke kita kayak gitu. Makanya di sini hanya komunikasi aja sih yang sangat kurang sama majikan, jadi kurang sedikit adaptasi pendekatan kayak gitu. Jadi sudah 1 tahun, makanya disinilah letaknya majikan sudah sedikit agak menilai mbaknya ini agak sedikit berubah kayak gitu kan. Makanya hanya hal sepele yang di awal nutup pintu aja katanya jebret-jebret. Nah, padahal mbaknya sudah sangat pelan sekali kayak gitu kan. Ini kalau dari versi saya kayak gitu. Kalau dari teman-teman monggo bebas untuk berkomentar, ngasih masukan. Kalau dari bojoku bagaimana darling? Sini dadar gulingku, I love you. Rayuannya kok ngeri. Iya dong, harus no, manusia itu harus maut rayuannya. Iya. Nah tadi kan sudah mendengarkan cerita mbaknya, katanya panjang kali lebar, ada masalah pekerjaan, ada masalah keluarga, masih dalam pekerjaan mbaknya masih dipanggil majikan kayak gitu. Menurutmu piye? Nutup pintu jebret-jebret karena toiletnya satu, pintunya deket kayak gitu. Ya sekarang manusia itu kan berubah kalau saya prinsipnya. Nggak ada yang manusia tetap. Wong awakmu aja sering ngomong kan. Dulu waktu pacaran kamu ngene-ngene, sekarang kamu ngene, berubah. Berubah lah. Nah, ya makanya berubah. Manusia itu pada dasar dan prinsipnya ada perubahan, dan kita harus siap menerima perubahan itu. Ya kan? Apa selalu yang kita pikirkan tidak akan selalu bisa kita dapatkan. Aku sering ngomong kayak gitu juga. Paham gak? Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, bukan kalau bisa nggak ada masalah. Kalau tidak itu bagaimana diri kita menyikapi ketidakbisaan. Salah satunya tadi Mbak sing biasanya lawang dar-dar nggak masalah, sekarang masalah. Kok suwe-suwe ngising nang jeding suwe-suwe yo masalah. Nek aku kan ket biyen jelas wis wektune nek ngendok kan ya ro lah. Iya toh? Nah, jadi perubahan yang terjadi di setiap waktu itu harus benar-benar bisa kita sadari. Kalau memang ternyata hal yang saya inginkan adalah sebuah kenyamanan, ya repot. Karena ini omahe wong, melok aturane wong, melok senengane wong. Satu-satunya jalan kalau sudah ngerasa nggak pas ya sudah,
Pulang dulu, istirahat, nenangin pikiran, balik lagi ketika sudah siap. Iya. Begitu Mbak. Tapi kalau nek sampean cek butuh duit, cek karep karo jin nih Hongkong, ya setan-setan barang itu juga harus sampean tampani. Setan ini nek sampean tuku nang pasar terus karo bakule dikei kertas, nah itu setan kan. Jadi kayak gitu pada dasar dan prinsipnya. Dalam hidup ada perubahan dan bagaimana kita menyikapi sebuah perubahan. Terus iki piye mangane? Dah, buat kamu. Kamu kan suka tahu. Kok iso? Oke. Oke. Wis ya? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oh, kon ngedabul we, aku selalu kon ngisi ngedabul. Jadi hal-hal yang nyaman, hal-hal yang enak, hal-hal yang menyenangkan itu tidak selalu selamanya akan ada dalam hidup kita. Selalu ada, kita berharap itu selalu ada, ya nggak mungkin. Pasti ada naik turun, kondisi jiwa, kondisi mental itu kadang ada drop, kadang ada kuat, kadang ada semangat. Disitulah kenapa kita itu manusia itu dilengkapi segala daya upaya, nalar pikiran. Jadi pada saat drop, apa yang harus kita lakukan? Refresh, healing, ketemu orang-orang baru, ngobrolin hal yang baru. Kalau kita itu merasa zonanya nyaman dan aku enak, ada pernyataan orang yang sudah bilang, aku enak kok ngene, aku seneng ngene ae. Pernah dengar nggak? Ya wes, hidup Anda kan hanya ngene-ngene ae. Enggak, fokusnya sekarang solusinya untuk menghadapi kan 2 pertanyaan. Majikannya Dari ngomong, ungkapan saya itu kalau orang dengerin itu pasti tahu bahwa kehidupan itu berubah. Jadi kalau di sana berubah kita juga harus bisa berubah dong. Boleh kan begitu? Jangan di sana berubah kita tetap modiar. kita harus berubah yang seperti Nah, lah. Nek cek butuh duit, ya wis bertahan. nglendo. Nek wis gak butuh, Baru pulang. leren mulai pingin ganti golek neh. So simple pilihan itu. Enggak usah dilebokne Nah, kok masalah ojo sampai kerumitan. ruwet, wis gampang gitu loh. Lah sedangkan anak-anak semuanya itu gak mau keluar dari zona itu. Pinginnya mau keluar tapi gak mau kehilangan duitnya. Buru uceng kehilangan delep. Apa wi? Kok baru pepatah baru? Yo ora pepatah baru yo ket biyen. Jadi buru uceng kelangan delek itu hal-hal yang sepele itu diburu, dipermasalahkan. Sedangkan hal yang besar yang bisa didapetin itu ndak dipikirin. Buru uceng kelangan delek. Oh, begitu. Wis ah? Oke. Bisa dipahami. Oke. Ah. Jadi mbaknya itu wis pokoknya Jadi kalau solusi kenal itu tidak harus digambarkan secara jelas dan nyata kecuali sampean gak iso mikir. Nenek ngomong sama aku kayak gitu. Jadi saya tidak akan membenarkan apa yang sampean lakukan, membenarkan majikan yang punya karakter seperti itu, menyalahkan sampean, menyalahkan majikan. Bukan seperti itu, tapi ayo mikir bareng. Menurut sampean piye? Hah? Ngono loh. Jadi kita itu mengajak mereka untuk berpikir, untuk menemukan jalannya yang mereka mau. Oke, jadi cukup jelas. Bagi teman-teman yang masih kurang jelas silahkan untuk komen atau telepon di nomor bujuku 54791077. Ojo keramaian nek sing iku sing sijine. Oh, satunya ya di thumbnail ada. Sangat sudah mendengarkan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu semangat nyambut gawe. Golek duit semakin susah di Indonesia. Jari ini wong lek semakin yang miskin semakin miskin. Jari ini mbak-mbak sing yang di Indonesia. Yang kaya Kapan? Semakin kaya. Telepon tadi pagi tuh ngeluh. Masuk. Sambat 9 bulan di sing pas PT aku belum. ngesing. 9 bulan dapat di PT masih belum dapat majikan, sedangkan kehidupan di Indonesia semakin susah. Oke. Kepengen budal kayak gitu. Wes semangat selalu teman-teman ya. Kalau udah nyampe Hongkong wes semangat, ojo pakai kendor. Mangan lo deh. Semangat lo deh, ndak. Mengeluh boleh, putus asa jangan. Yes. Mengeluh boleh, putus asa jangan. Kalau mbaknya ini
bukannya berusaha tapi putus asa kayak gitu. Ada yang komen, mbaknya ini bukannya berusaha tapi malah putus asa. Mulai hai mbak kalau nggak mau berusaha. Ya, nggak apa-apa, itu kan pikiran netizen. Nggak apa-apa, semua bebas. Bebas. Kayak gitu. Namanya juga komentar, jadi bebas-bebas saja kayak gitu. So, sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.